Diskusi pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah wa syukurillah kita telah diberikan kesempatan untuk bertemu, berdiskusi pada siang hari ini dengan tema judul diskusi yaitu korupsi di masa pandemi. Wah, ini judulnya ini sangat spektakuler ya. Jadi ngeri banget nih judulnya nih. Dan di sini kita bersama Bapak Sukron Salam selaku dosen FH UNES, kemudian ada Bapak Yudi Purnomo, Ketua Wadah Pegawai KPK, dan yang terakhir ada Winda Indah Wardani, yaitu mahasiswi Hukum UNES. Dan perkenalkan, saya sendiri adalah Erwin Syahrudin, moderator pada siang hari ini, yang akan menemani kalian dari awal sampai akhir diskusi korupsi di masa pandemi ini berakhir. Nah, untuk itu ini mohon izin dulu nih. Ini manggil Mas Sukron gitu bisa nggak? Biar lebih hubungan emosionalnya terbentuk gitu. Ya, boleh Boleh? nggak apa-apa. Saya Alhamdulillah. masih muda. Iya, kalau saya lihat itu memang sosok pemuda yang sangat energik ini. Begitu juga dengan Bapak Yudi nih. Saya panggil Mas juga, boleh Mas ya? Siap, oke, terima kasih. Nah, jadi langsung aja, ini sedikit istilahnya paparan dari saya. Dari istilahnya kita ngelihat nih, ada beberapa. Nah, ini sebelum kita mulai, di sini ada reminder bagi kita terkait dengan COVID-19. Jadi, yang terkonfirmasi sekarang ada 8.211, yang dirawat ada 6.520, kemudian yang meninggal ada 689, dan yang sembuh ada 1.002. Nah, di sini masih yang menjadi daerah merah itu di DKI Jakarta ya, dengan terkonfirmasi itu 3.599. Nah, ini Bang Yudi ada di Jakarta juga, Bang ya? Itulah. Iya, jadi harus waspada kita semua. Benar-benar, Mas. Oke. Nah, ini sedikit saya coba kulik-kulik nih. Rasa penasaran saya ini tumbuh nih ketika ngelihat, wah, Yudi Purnomo ini siapa sih? Sosok yang seperti apa sih gitu. Nah, dari itu saya langsung coba tracer di beberapa internet. Wah, dan memang foto-foto yang terekam kamera itu sangat angle-nya bagus, sangat candid sekali. Jadi memang beliau di sini ini yang menjadi pusat perhatian dari awak media ya. Nah, kemudian kita lihat foto berikutnya. Wah, ini beliau nih jiwa aktivisnya ada juga nih ternyata nih. Jadi mungkin kalau ada jargon tegakkanlah keadilan walau corona datang. Wah, ini beliau adalah sosok yang tepat untuk mewakili keadilan di Indonesia ini. Terlebih wajah KPK yang sangat luar biasa. Nah, kemudian yang terakhir ini ada foto dari Bang Yudi atau Mas Yudi bersama dengan Bapak Novel ya. Wah, ini perjuangannya masih belum berakhir, Bang ya. Nanti mungkin sedikit bisa diceritakan. Nah, jadi sebelum itu nanti mohon izin ya, agar nanti beberapa narasumber untuk bisa memperkenalkan diri lagi, kemudian istilahnya di KPK selaku apa, dan istilahnya diskusi-diskusi yang ada di internal, eksternal seperti apa, nanti tolong disampaikan aja kepada kita. Nah, kemudian narasumber kedua, wah ini ada Mas Sukron Salam. Wah, kalau nggak salah ini saya pernah ketemu sekali itu di kantin Fakultas Hukum. Waktu itu ngobrol sama Mas Diandra, kebetulan dosen di sana juga. Pada waktu itu saya ingat sekali, saya lagi ngelamar dosen di FH UNES. Ketemu saya. Iya. Nah, kemudian saya cari-cari juga nih, penasaran nih, Bang Sukron Salam sebenarnya siapa sih dan bagaimana sih istilahnya perangainya itu. Ternyata beliau punya buku yang sangat spektakuler, mendobrak pendidikan tinggi hukum. Wah, ini semangat aktivis juga ini, nggak kalah sama Bang Yudi nih. Pokoknya kalau yang mendobrak, menggedor-gedor, wah ini saya sangat suka sekali.
Jadi mungkin nanti kalau ada yang tertarik melihat apa ya isi di dalam otak Bang Sukron ini bisa dibaca dan mungkin bisa dibeli di mana, nanti disampaikan aja. Nah, kemudian saya penasaran lagi, ini kira-kira ada Facebooknya nggak nih? Biar saya semakin tidak penasaran. Nggak tahu nih, saya tracer di internet agak jarang nih, bahkan nggak ketemu yang namanya Bang Sukron Salam ini. Memang beliau ini bersih nih, sebersih KPK ini kayak. Alhamdulillah. Saya padahal pengen agak ngebully-ngebully dikit. Oh, ini foto-foto zaman dulunya atau apa gitu kan. Nah, ternyata yang ada itu, wah ini ada foto retronya ini, pakai Vespa. Waduh, cakep sekali. Nah, kemudian mengawali diskusi pada kesempatan kali ini akan saya berikan pengantar, yaitu di tahun 2006, Indonesia itu pernah mendapatkan predikat nomor 1 ya, di Asia pada tahun 2006. Nanti coba dikonfirmasi apakah benar seperti ini apa enggak. Ini dari lembaga NGO PERC, Corruption in Asia, di Indonesia nomor 1. Kemudian berikutnya, ini ada Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dari tahun 1995 sampai 2018. Nah, ini bukan titipan dari Parpol ya, jadi ini dari tempo.co. Nah, di sini ada berbagai macam politik kekuasaan tertentu yang kebetulan korupsi itu semakin kesini itu semakin meroket ya. Jadi gimana nih nanti tanggapannya? Nah, kemudian ada sedikit paparan lagi, ini ada dari NGO internasional yang mempunyai suatu NGO juga di Indonesia, yaitu Indonesia Corruption Watch. Nah, di sini ada evaluasi DPR tahun 2014 sampai 2019, periode minim prestasi penuh kontroversi. Waduh, tajuknya sangat istimewa sekali. Di sini jumlah anggota atau mantan anggota DPR atau DPRD yang tersangka korupsi pada tahun 2015 sampai 2019 berdasarkan partai politiknya. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri, istilahnya yang paling banyak ada di Golkar, PDI, Demokrat. Ini partai-partai besar nih, nanti tanggapannya bagaimana nih? Nah, di sini ada jenis perkara tindak pidana korupsi yang sering terjadi. Yang pertama ada penyuapan, itu ada 65%. Ini datanya tahun 2004 sampai 2019. Kemudian di 21% ada pengadaan barang dan jasa. Kemudian 5% ada di penyalahgunaan anggaran. 3% ada TPPU atau money laundering kalau nggak salah. 3% lagi ada di pungutan atau pemerasan atau yang biasa trendsnya itu ada pungli. Kemudian 2% ada di sektor perizinan dan di 1% ada di apa ini? Nggak kebaca ini. Nanti bisa dicek sendiri. Nah, seperti itu. Nah, di sini ketika saya coba cari terkait dengan tema besar kita yang ingin kita diskusikan, yaitu korupsi di masa pandemi. Wah, ternyata banyak nih artikel-artikel yang sudah diupload di internet, yaitu proses hukum korupsi pada masa pandemi, kemudian mafia dan korupsi alkes saat wabah COVID-19. Nah, ini dari ICW. Kemudian penindakan korupsi yang terus berjalan di tengah pandemi. Nanti mohon untuk ditanggapi dari setiap narasumber bagaimana. Nah, kemudian di sini ada potensi korupsi anggaran penanganan COVID-19 yang kurang lebih digrogoti seperti itu. Nah, kemudian di sini ada untuk penutup paparan saya pada kesempatan kali ini ada Perpu yang terbit pada tahun 2020 yang paling baru, yaitu nomor 1 tahun 2020, yaitu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus atau corona disease 2019 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Nah, ini hal yang menarik yang saya kutip, salah satu pasalnya, di pasal 9 itu, titik concern Indonesia, yang pertama adalah menangani pandemi coronavirus. Yang kedua, menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Jadi,
istilahnya kedua hal ini disejajarkan. Nanti menurut pandangan dari Bang Sukron atau Mas Sukron bagaimana, kemudian selebihnya narasumber yang lain juga bagaimana, mungkin bisa ditanggapi. Ya, mungkin itu aja dari saya. Saya persilahkan pada mungkin ini ya. Oh ya, mohon maaf, ada satu lagi narasumbernya ternyata. Ada siapa tadi? Namanya siapa satunya? Ada mahasiswi Eva UNES, apakah udah hadir? Udah. Winda, Mas. Winda, mana Mbak Winda? Mbak Winda? Nah, ini mohon maaf nih, saya nggak terlalu kepo sama Mbak Winda, karena biasanya kalau saya kepo itu nanti berlanjut. Jadi baiknya emang nggak saya kepoin. Tapi nanti tolong disampaikan ya, jadi dikenalkan secara pribadi, kemudian mungkin apa yang udah saya paparkan tadi sedikit ditanggapi, nanti ada beberapa pertanyaan juga setelah istilahnya udah selesai. Dan untuk pertama mungkin kita berikan dulu kepada Mbak Winda Indah Wardani untuk menyikapi. Sebenarnya korupsi itu bagaimana sih? Terlebih korupsi di masa-masa krisis kayak gini. Mungkin Mbak Winda Indah Wardani, saya persilakan. Terima kasih Mas Erwin ya. Iya. Saya kedengaran nggak suaranya? Sangat jelas sekali. Oh, jelas ya. Terima kasih, ini kesempatan berharga buat saya menyampaikan perspektif saya terkait dengan korupsi di masa pandemi ini. Memang awalnya corona ini tidak menjadi corona ini menjadi pandemi yang juga dialami oleh berbagai negara. Artinya ketidaksiapan Indonesia itu sebenarnya juga dialami oleh negara lain pada awal-awalnya. Yang menjadi persoalan adalah cara mengatasinya kemudian. Kalau dari menurut saya, untuk mengatasi corona ini kan kita ada pembatasan sosial, yang mana pembatasan sosial ini berdampak pada pengurangan aktivitas setiap masyarakat. Pengurangan aktivitas ini akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Artinya pemasukan negara menurun. Sedangkan untuk pembiayaan corona, yang seperti dijelaskan pasal 9 tadi, itu membutuhkan anggaran yang sangat besar. Dari pidato Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 April menyatakan bahwa ada realokasi anggaran sebesar 405,1 triliun untuk menangani wabah corona, yang mana 75 triliunnya untuk bidang kesehatan, 110 untuk social safety net, 71,1 triliun insentif pajak, dan 150 untuk alokasi pembiayaan program pemulihan ekonomi. Artinya dari 405 triliun sekian itu semuanya difokuskan untuk ekonomi dan menangani wabah COVID. Alokasi anggaran yang besar ini ada kerentanan untuk disalahgunakan. Ada kepentingan yang itu bisa bertabrakan di situ untuk mengambil keuntungan. Kerentanan ini bisa dilihat kalau saya ambil dari TII itu dari penanganan bencana di Indonesia sebelum-sebelumnya itu ada penyimpangan yang relatif tinggi dari berbagai kasus diungkap oleh penegak hukum berdasarkan laporan dari masyarakat korban yang tidak mendapatkan hak atau bantuan mereka sebagaimana mestinya. Contohnya, ini pada program pemerintah saat ini itu ada alokasi untuk kesehatan yang berupa ruang isolasi, alat perlindungan diri, biaya pemeriksaan yang gratis untuk pasien COVID yang sudah terbukti atau yang masih dalam pemantauan, maupun dengan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang kurang mampu. Nah, di situ ada kerentanan apabila anggaran itu tidak benar-benar sampai kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Melalui Perpu ini, sebenarnya pemerintah punya inisiatif baik untuk segera menangani
wabah COVID-19 ini, yang mana memang fokusnya itu pada sektor ekonomi. Yang menurut saya ini ada catatan bahwa pada pasal penutup di Perpu nomor 1 tahun 2020 bahwa segala biaya yang ditimbulkan pemerintah itu bukan merupakan kerugian negara apabila itu dikeluarkan untuk menangani COVID berdasarkan peraturan Perpu ini. Dan padahal di sisi lain itu biaya ini sangat rentan untuk disalahgunakan karena besarnya anggaran dan kurangnya transparansi. Jadi kalaupun itu tidak termasuk kerugian negara, kemudian kan pertanyaannya adalah bagaimana membuktikan bahwa ini akan terjadi korupsi kalau itu bukan kerugian negara. Terus yang kedua itu ada pasal 27 ayat 2 Perpu nomor 1 tahun 2020 bahwa anggota KSSK dan sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, atau pejabat pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain yang melaksanakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Yang menurut hemat saya, kok sepertinya ini seperti mengkebalkan pemerintah sendiri dalam melaksanakan Perpu ini. Artinya bahwa apapun yang dilakukan pemerintah itu sudah pasti benar dan pejabat itu tidak boleh disalahkan, tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana. Menurut saya pasal ini sangat otoriter sekali kalau bagi saya, yang seperti negara tidak mau dikritik, ini tuh sudah benar gitu. Seperti negara itu melindungi pejabat negara sendiri dalam melakukan, karena ini tujuan untuk beritikat menangani COVID. Kemungkinan ini disalahgunakan atas dasar untuk menangani COVID pun sebenarnya ini punya potensi yang besar juga. Jadi menurut saya tidak tepat kalau ada pasal yang tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Itu catatan saya yang kedua. Catatan saya yang ketiga ada di ayat ketiganya. Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan ke peradilan tata usaha negara. Di sini berarti tindakan pemerintah, segala tindakan pemerintah, baik itu faktual maupun material, itu tidak bisa dijadikan objek gugatan ke PT UN. Sedangkan itu seperti yang saya bilang, itu mengkebalkan pemerintah bahwa ini yang saya lakukan ini benar. Tidak bisa disalahkan atau tidak bisa dibuktikan kebenaran melewati proses yudisial. Sehingga menurut saya di tengah pandemik ini, krisis ekonomi tidak seharusnya membuat pemerintah seolah-olah melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang memainkan anggaran dana untuk mengatasi bencana nasional ini. Seharusnya pemerintah tetap melaksanakan amanat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang mana bahwa dalam keadaan bencana dana untuk bencana alam, saat krisis ekonomi, pelaku tindak pidana korupsi tetap bisa dijatuhi pidana mati. Lantas dikebalkan dengan adanya peraturan pengganti undang-undang ini. Itu sekian dari saya, Mas Erwin. Siap, terima kasih Mbak Ukti Winda Indah Wardani, sangat analisisnya sangat tajam sekali ya. Nah, untuk itu istilahnya untuk selanjutnya saya persilahkan pada Mas Yudi Purnomo untuk memperkenalkan diri kemudian menanggapi paparan saya awal tadi sebelum nanti saya memberikan pertanyaan lebih lanjut. Saya persilahkan Mas Yudi Purnomo. Baik Mas, terima kasih. Tadi juga sudah dikenalkan ya.
Iya, Langsung masuk ke materinya saja. siap. Ya, jelas memang saat ini mau tidak mau, suka tidak suka ya kita harus menghadapi wabah COVID ya, yang Iya. membuat banyak sekali terjadinya dampak kepada masyarakat, yang sehingga menyebabkan banyak dana-dana yang dialihkan untuk COVID-19 ini. Baik itu dari pemerintah pusat, tadi sudah disebutkan 405 triliun, belum lagi di provinsi-provinsi ya, hingga bahkan di kabupaten kota yang jumlahnya bervariasi, mungkin mulai dari yang puluhan miliar sampai yang 1 sampai 3 triliun seperti itu, tergantung kemampuan daerahnya masing-masing. Karena memang diperbolehkan untuk mengalihkan dana dari alokasi yang lain, tapi dibatasi dalam 3 hal. Yang pertama itu kesehatan, kemudian ekonomi, dan juga sosial. Saat ini kita kan sedang berproses ya. Semua yang dilakukan oleh penyelenggara negara, kemudian dilakukan upaya-upaya hukumnya, yaitu mengeluarkan peraturan-peraturan, mulai dari Perpu, kemudian surat edaran, baik itu dari Menteri, kemudian juga dari peraturan bupati, peraturan gubernur, bahkan KPK juga kemarin mengeluarkan surat edaran, dan sebagainya. Ini untuk apa? Ini untuk kepastian hukum. Tentu saja karena ini berkaitan dengan dana, kan menjadi sesuatu yang sangat membuat masyarakat ingin tahu gitu kan, kemana arahnya, apalagi di tengah kondisi Indonesia yang disebutkan bahwa korupsi masih merajalela di negeri kita gitu kan. Menurut saja ada ketidakpercayaan dari masyarakat untuk pengelolaan dana ini gitu kan. Dan saya pikir saat ini yang dilakukan itu ada 2 hal. Yang pertama itu yang penting adalah pencegahannya dulu. Bagaimana agar orang-orang, baik itu PNS, penyelenggara negara, maupun pengusaha yang berkutat di dalam dana-dana ini, itu bisa melaksanakannya dengan bersih. Karena apa? Karena saya masih berpikir ribuan kali gitu, ketika ada orang di tengah kondisi seperti ini, banyak jatuh korban corona yang meninggal, kemudian yang positif juga banyak, kemudian pengangguran banyak, kemudian juga ada di PHK, dirumahkan, ada yang susah, ada yang makan juga susah, kok masih ada yang tega korupsi gitu kan. Itu saya juga masih berpikir ribuan kali gitu, kalau mau korupsi ya. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu adanya hukuman mati ketika terjadi ancaman hukuman mati ya, ketika ada pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan penyelewengan terhadap dana dari yang dialokasikan untuk COVID-19 ini. Dan apalagi Presiden sendiri sudah membuat atau menyatakan bahwa Indonesia dalam keadaan bencana nasional, artinya sudah terpenuhinya lah seperti itu. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengawasinya seperti itu ya. Dalam pengadaan barang dan jasa misalnya, kita tahu LKPP sudah mengeluarkan surat edaran juga gitu kan, terkait dengan dana COVID-19 ini teknisnya seperti apa. Bahwa memang harus diakui bahwa karena bencana nasional sudah ditetapkan sebagai bencana nasional, maka kemudian bisa dilakukan penunjukan langsung terhadap satu penyedia barang. Tetapi di sini harus diperjelas dan dibuat aturan juga oleh LKPP, yaitu bahwa proses-proses penunjukan langsung juga tidak sembarangan, gitu kan? Ada proses klarifikasi juga, kemudian ada negosiasi dan lain sebagainya, dan itu harus yang dipenuhi seperti itu. Memang kami memahami juga bahwa saat ini kondisi misalnya harga masker sangat luar biasa naiknya gitu kan. Dulu mungkin kita masker harga satu box 120.000, 150.000. Sekarang pernah ada di Tokopedia atau di toko-toko online lainnya ya,
itu harganya sangat dahsyat gitu kan. Dan saya apalagi untung saja sekarang kan pemerintah sudah menyatakan untuk memakai kain gitu ya, jadi medis sudah tidak lagi. Kemudian juga kita bisa melihat bagaimana proses-proses dari aliran uang ya, baik itu ada pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun kabupaten kota, itu ke siapa saja dan itu aturannya jelas. Untuk saat ini mungkin yang dilakukan oleh KPK, kita lebih banyak fokus pencegahan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak memungkiri juga jika memang nanti ada pelaku tindak pidana korupsi, ya mungkin kita akan tangani seperti itu. Ada beberapa hal yang kami ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa walaupun adanya penunjukan langsung, tetapi tetap juga harus memperhatikan mengenai aturan-aturan mainnya. Jadi tidak boleh melanggar aturan-aturan main tersebut. Seperti itu. Dan satu hal yang penting adalah bahwa ketika melakukan penunjukan langsung, jangan sampai nanti adanya niat jahat atau mens rea, gitu kan. Kemudian yang kedua, itu yang paling penting adalah adanya efektif, transparan, dan akuntabel. Kenapa? Karena yang akan dikeluarkan ini adalah dana dari APBN, dana dari APBD, yaitu uang rakyat. Jangan sampai nanti terjadi pengadaan barang jasa yang tidak efektif, tidak efisien, dan tidak tepat guna. Seperti itu. Kemudian selanjutnya juga bahwa dalam melaksanaan pengadaan barang jasa itu tidak melakukan persekongkolan kolusi dengan penyedia barang dan jasa. Artinya, persekongkolan itu terjadi antara penyelenggara negara, ASN, pejabat publik dengan penyedia. Misalnya mengatur siapa yang ditunjuk. Seperti itu. Kemudian, tidak boleh ada kickback dari penyedia. Artinya, ketika ada penyedia yang tunjuk langsung, dia menyediakan barang atau jasa, kemudian misalnya 5 miliar, kemudian dia memberikan uang sekitar 100 juta, 2 juta, itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh juga jika mengandung unsur penyuapan. Artinya dia ingin perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia, tapi kemudian dia memberikan sejumlah uang. Kemudian juga tidak boleh juga para ASN, penyelenggara negara atau pejabat yang mengadakan pengadaan barang jasa ini itu menerima gratifikasi. Ya, dalam bentuk apapun. Bahkan dijanjikan pun nanti misalnya saya berikan ketika sudah selesai wabah gitu kan. Nah, itu tidak boleh. Karena dalam hukum memberikan janji pun sudah masuk dalam tindak pidana korupsi. Kemudian tidak boleh adanya benturan kepentingan dalam pengadaan. Misalnya masih ada hubungan kekeluargaan, kekerabatan dengan orang-orang atau pejabat yang berhubungan dengan pengadaan ataupun atasannya. Misalnya yang ditunjuk adalah orang yang kekerabatan, misalnya anaknya dari kepala daerah, gitu kan, atau saudaranya dari PPK-nya, seperti itu. Kemudian tidak boleh ada unsur kecurangan, artinya bahwa ketika yang dibeli misalnya ventilator, gitu kan, ada 100 ventilator, ya tidak boleh 50 ventilator yang datang, gitu kan. Kemudian dalam dokumen administrasinya 100, gitu kan. Atau kemudian yang kedua ada markup, ya harganya memang naik tapi dinaikkan lebih, gitu kan. Nah itu tidak boleh, gitu kan. Apalagi kan sekarang juga ada perbandingan-bandingan lah, ada di e-katalog atau kan banyak perusahaan-perusahaan yang misalnya menjual masker dengan jumlah yang sama, itu kan bisa dilihat berapa perbandingannya, seperti itu. Kemudian jangan juga speknya itu lebih rendah dari yang disyaratkan. Makanya kenapa tetap ada negosiasi teknis. Misalnya barang-barang medis yang misalnya masker yang harus 3 lapis hanya 2 lapis, gitu kan. Tapi harganya harga 3 lapis. Nah, seperti itu yang juga sering terjadi. Kemudian kepada para aparatur ini ya, yang mengawasi ya, APIP, BPKP, BPK, itu kan diminta untuk mendampingi, gitu kan, termasuk KPK juga mendampingi, ya
terus pendampingannya benar-benar harus ketat ya. Walaupun memang kita memahami bahwa pendampingannya mungkin dalam sistem daring atau online ya, karena memang untuk tatap muka di beberapa daerah yang mungkin zona merah itu agak sulit dilakukan. Tetapi yang jelas di sini bahwa walaupun misalnya ada bunyi perpu tadi disampaikan oleh Mbak Winda bahwa peraturan tidak bisa dipidana dan sebagainya, saya pikir kita bermain dalam asas lex specialis derogat legi generali gitu kan, bahwa undang-undang tindak pidana korupsi itu adalah undang-undang yang spesialis, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ketika saya baca perpu kemarin itu kan ketika ada kata kunci yaitu itikat baik. Apa sih dengan itikat baik? Itikat baik adalah bahwa ketika dia melaksanakan pengadaan barang dan jasa tersebut, dia tidak punya motif apa-apa. Dia tidak punya presidensi apa-apa. Dan dia tidak punya konflik of interest misalnya. Sehingga ketika nanti misalnya itikat baik itu ternyata dibuktikan bahwa dia tidak punya itikat baik, ya maka dia bisa dipidanakan juga. Seperti itu. Dan tadi saya sampaikan tadi bahwa undang-undang tindak pidana korupsi tetap berlaku di masa pandemi ini. Jadi tidak diperbolehkan orang misalnya menerima suap, orang menerima gratifikasi, orang melakukan perbuatan curang, dan kemudian juga melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Tadi yang disampaikan bahwa pasal 2 itu, hukuman mati itu apabila dia itu merugikan keuangan negara. Artinya harus ada unsur-unsur yang dibuktikan. Baik itu unsur setiap orang, kemudian kedua melawan hukum. Hukum apa yang dilawan oleh dia? Gitu kan, kayak tadi misalnya pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang ketiga adalah dia itu menguntungkan orang lain. Baik dianya, orang lain atau perusahaan. Nah, itu harus dibuktikan. Yang keempat, kerugian negara. Kerugian negara itu harus diaudit oleh BPK ataupun BPKP. Artinya kalau pasal 2 ini kita terapkan setelah seluruh proses kegiatan berlangsung. Nah, berbeda dengan misalnya pasal suap. Misalnya saat ini ada proses seorang pejabat pembuat komitmen akan menunjuk langsung seorang penyedia barang. Dia langsung dan dia menerima uang saat itu juga. Ya berarti dia bisa jadi tertangkap tangan dan itu bisa langsung dilakukan penangkapan atau penindakan seperti itu. Namun memang kalau dia menggunakan bukan pasal 2 ayat 2 ya, pemberatan terhadap hukuman mati di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, ya dia tidak bisa dilaksanakan hukuman mati seperti itu. Tapi dari suap ini kan bisa diperluas. Misalnya ternyata gara-gara menerima suap, negara digerugikan 30 miliar. Nah, dia bisa kena pasal berlapis juga, suap kena, pasal merugikan keuangan negara kena, dan bisa juga diancam hukuman mati seperti itu, Mas. Yang jelas bahwa ya kita berharap lah dengan kondisi kita yang seperti ini itu misalnya kekurangan APD, banyak tenaga medis kita, para dokter dan nyawanya, kemudian ada beberapa juga yang meninggal dan kita berduka untuk itu. Ya jangan sampailah kebangetan kalau misalnya masih ada juga yang korupsi. Dan saya pikir kita semua fokus ya dari presiden, dana ini harus sampai ke masyarakat seperti itu. Jangan sampai nanti ada dana-dana yang diambil oleh orang-orang yang tidak berhak. Itu juga makanya kita juga menghimbau kepada para pengusaha, jangan sampailah mereka mengambil keuntungan yang sangat-sangat luar biasa di tengah kondisi ini. Bahwa memang kelangkaan-kelangkaan yang terjadi ini kan dan sebagainya. Mungkin dari saya itu saja sebagai pembuka dan pemantik diskusi. Ya. Oke, terima kasih atas paparannya Mas Yudi Purnomo yang sangat membuka pemikiran kita terkait dengan sebenarnya peran KPK itu seperti apa sih dan sejauh ini penanganannya itu seperti apa. Ternyata memang fokusnya lebih ke preventif ya, karena memang pencegahan itu lebih efektif daripada mengobati. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya persilahkan langsung pada Mas Syukron Salam. Saya persilahkan, monggo Mas Syukron Salam untuk menyampaikan. Salam semua. Siap, ini salam. Waktunya paling ngantuk ini kalau puasa. Saya beberapa kali harus menguap karena memang energinya udah mulai menurun. Kalau baterainya itu tinggal 30% lah.
Tapi kita coba untuk tetap konsentrasi untuk mendiskusikan korupsi di masa pandemi ini. Korupsi itu kita lihat kalau misalnya kalau orang hukum itu kan karena memang kalau kita ini melihatnya secara monodisiplin bahwa ya kejahatan itu sebagai satu, lihat secara menyeluruh itu kan bahwa ya kejahatan itu hanya gejala dari satu hal yang nggak beres gitu kan. Nah, coba kita kalau orang hukum misalnya mempidana dan mendenda dan lain sebagainya itu. Tapi penyakitnya ini nggak pernah bisa diketemukan itu. Nah, apa itu penyakitnya itu? Nah, dalam kasus korupsi di masa pandemi ini memang semua jadi nggak normal gitu kan. Kita biasanya beli masker itu harganya satu kotak 35.000 itu kan tiba-tiba sekarang 150.000. Nah misalnya mungkin nggak misalnya ketika pemerintah itu alasan dalam masa pandemi semua harga naik, lalu kemudian dia memarkup barang ini menjadi naik gitu kan, sehingga harganya jauh lebih tinggi daripada harga komponen dasarnya itu. Nah ini jadi satu, bagaimana ini ukurnya itu kan, apakah ini korupsi atau enggak itu kan, misalnya kalau mendapatkan harga yang tinggi karena dalam kondisi pandemi itu kan, katakanlah misalnya dari perusahaan juga kong kali kong dengan yang menyelenggarakan liquid itu kan, jadi seolah-olah nggak punya pilihan dan sangat dibutuhkan akhirnya ini beli. Nah ini kondisi yang luar biasa yang harus dihadapi itu kan, sehingga memang dalam posisi kan gitu kan. Nah dan memang sangat rapuh kalau misalnya kita ini hanya menyandarkan pada masalah etika, tanggung jawab dan lain sebagainya. Ini sangat rapuh gitu. Karena memang ya semua berangkat dari situ, etika dan lain sebagainya. Itu. Karena memang kalau semuanya bisa dalam tanda kutip bisa dimainkan gitu kan, tanpa ada menyelenggarakan urusan publik gitu kan dan lain sebagainya, semua selesai itu. Ya akhirnya ya korupsi jalan terus gitu kan. Nah, makanya jadi memang dalam kasus ini memang menurut saya memang ya pertama itu yang rasa tanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan-urusan publik ini, sehingga memang gejala ya, korupsi itu sebagai satu gejala itu kalau bisa itu dihindari dengan rasa tanggung jawab terhadap itu kan gini. Karena kita ini seringkali penyelenggara negara itu tidak bisa memisahkan mana kepentingan publik dan mana kepentingan privat. Saya kira beberapa hari inilah kita sudah dikasih contoh kan, bagaimana orang nggak bisa memisahkan kepentingan publik diri itu kan. Itu bukan masalah ada konflik of interest dia itu kan, tetapi hanya untuk menghindari kegaduhan itu kan. Kan tidak ada batas ya, atau batas yang samar antara kepentingan publik dan kepentingan privat ini, mana yang harus dilakukan demi kepentingan privat ini. Nah, kenapa hal ini itu ketidakmampuan untuk memisahkan yang publik dengan yang privat itu terjadi itu. Ya kalau dalam beberapa analisis ya mengatakan bahwa memang rata-rata itu untuk mendapatkan jabatan-jabatan publik itu dia harus hanya mengeluarkan uang untuk hampir semua biaya kampanye itu melebihi aset dari si calon itu kan. Nah itu kan karena itulah sehingga akhirnya orang. Nah itu dan kenapa kita ini nggak bisa memisahkan yang publik dan yang privat ini, padahal kita ini penyelenggara, misalnya katakanlah kita nggak bisa memisahkan yang publik dan yang privat ini, akhirnya terjadi konflik of interest. Kita merasa bahwa itu bukan konflik of interest itu kan, batas korupsi ini dan orang merasa bahwa nggak bersalah itu kan. Banyak kan orang korupsi masih dada-dada, saya dizolimi, saya dikorbankan, saya apalah itu, karena dia merasa nggak pernah merasa, karena menurut saya kayak karena ketidakmampuan memisahkan yang publik dan yang privat ini. Nah itu jadi problem. Nah terus kemudian kalau dalam saya juga pengen nyoroti ini yang Perpu itu ya, Perpu nomor 1 2020. Gini ya, saya melihat gini. Perpu ini kan perpu untuk menyelesaikan pandemi itu. Tetapi kenapa yang menonjol kalau saya baca itu stabilitas ekonomi itu kan. Garuk-garuk ini maksudnya apa itu kan? Ini kan perpu pandemi tapi isinya itu ya tentang perpu tentang stabilitas ekonomi. Nah, jadi yang penting apa itu? Ini perpu ini untuk menyelesaikan apa itu kan? Entah itu kalau saya lihat itu ya masih tetap di kebijakan ekonomi dibandingkan
pandeminya ini itu sendiri itu kan. Nah, karena lebih banyak ngatur tentang kewenangan lembaga-lembaga keuangan ya, lembaga-lembaga keuangan untuk menstabilkan itu yang sebenarnya kalau misalnya kita masa lalu BLBI terus kemudian Senturi terus apalagi itu skandal-skandal yang melibatkan uang yang sangat besar, bahkan BLBI itu sampai hari ini kita ini masih nyicil utangnya yang nggak selesai dengan utang gitu kan. Nah, terus kemudian yang nggak tahu lah ini mau selesai kapan utang ini gitu kan. Nah, lalu kemudian ya ini juga sama juga misalnya untuk menyelesaikan efek dari pandemi ekonomi itu khususnya di sektor keuangan itu kan. Lalu kemudian pemerintah mengeluarkan Perpu ini dan menurut saya ada beberapa hal yang memang cukup kontroversial ya menurut saya bahwa satu sisi Menteri Keuangan memberikan fasilitas kepabeanan itu kan. Ya, yang poin A-nya itu bisa kita maklumi, yang poin B ini yang nggak jelas ini. Ancaman membahayakan perekonomian, lagi-lagi nggak jelas yang bisa dimasukkan itu untuk menghadapi ancaman itu kan. Misalnya apa? Bolehkah misalnya ada orang beli mesin untuk surveillance misalnya itu kan untuk sangat debatable itu kan. Ukurannya apa itu kan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian itu kan. Seberapa bahayanya ya, kita ini kan belum pernah ekonomi kita akibat wabah pandemi ini misalnya. Dikatakan misalnya kemarin Sri Mulyani ngomong bahwa ini jauh lebih hebat daripada 98 gitu kan. Nah, tapi kenapa misalnya kalau di beberapa kasus itu misalnya pasal-pasal selanjutnya itu yang lebih besar itu ya penanganan alokasi anggaran itu ya dialokasikan untuk masalah ekonomi yang ini masih debatable sekali itu kan dibandingkan misalnya masalah lain itu kan. Karena apa? Karena misalnya ini kita belajar dari pengalaman BLBI dan di itu ya yang nggak tahu itu kasusnya sampai di mana KPK itu. Kejahatan kerah putih ini jarang sekali terungkap itu kan untuk menyelesaikan kasus kemarin itu yang asuransi itu kita masih utang. Jangan-jangan kita ini mau buat aturan ini yang potensi kerugian negaranya sudah sangat. Kalau untuk urusan mengatasi masalah finansial ya di sektor keuangan itu kerugian negara orang-orang kaya itu yang memang dia bekerja di sektor keuangan itu bergenerasi karena dengan hutang-hutang itu kan. Nah, lalu kemudian kita ini memberikan kewenangan kepada KSSK untuk menetapkan sendiri skema apa yang akan diberikan itu kan untuk menstimulus orang-orang kaya ini itu kan yang ukurannya sistemik dan debatable sekali. Terus ditambah lagi dengan ketika mereka mengeluarkan satu kebijakan dan katakanlah misalnya ini salah itu kebijakan masalah kebijakan itu. Nah, ketika misalnya kita kalah itu kan orang yang distimulus itu malah lari ke luar negeri misalnya dengan membawa uang stimulusnya itu misalnya, terus kemudian mendapatkan impunitas gitu kan. Nah, jadi menurut saya ya kalau memang resiko setiap profesi punya resiko gitu kan. Ya harus terima resiko itu kan. Kalau memang kamu nggak benar itu kan, ditambah lagi misalnya ada keputusan yang di mana kita ini ngukur bahwa kebijakan yang kamu keluarkan itu berdasarkan pengetahuan yang kamu miliki gitu kan. Di mana kita ngukurnya itu nggak jelas itu kan. Yang kita tahu bahwa ada kerugian negara yang sangat besar akibat lari luar negeri ke luar negeri misalnya. Kan banyak kan BLBI itu juga sama, Senturi juga sama. Kita kasih stimulus, orangnya lari ke luar negeri itu kan. Kita mau mengulang kesalahan yang sama itu kan, terus kemudian akhirnya kita ini terbebani di utangnya ini gitu kan. Nah, ini kan dan anehnya orang yang mengeluarkan ini dikasih impunitas itu kan. Itu satu pertanyaan yang harus dijawab gitu kan. Mungkin itu dari mungkin saya, ada ini Bang. Jadi ada sedikit statement yang saya ingin sampaikan, nanti mohon ditanggapi nih sebelum saya lempar lagi ke narasumber lain untuk istilahnya saya berikan pertanyaan. Nah, terkait dengan Perpu ini ya. Perpu ini tuh di pasal 2 itu saya pengen tahu nih pandangan Mas Sukron itu terkait dengan hal ini selaku akademisi ya atau dosen. Nah, di sini di bab 2 kebijakan keuangan negara. Nah, di sini bagian ke-1-nya itu terkait dengan penganggaran dan pembiayaan. Nah, di sini disebutkan pasal 2 ayat 1
di poin E. Nah, di sini menggunakan anggaran yang bersumber dari satu, sisa anggaran lebih. Dua, nah ini saya pengen tanggapan nih. Dua ini amanat dari Perpu ini agar menggunakan anggaran itu yang bersumber dari dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan. Nah ini gimana nih? Apakah memang tidak ada alternatif sumber dana lain yang harus dipangkas? Dan istilahnya terkait dengan hal ini sebenarnya gimana? Istilahnya apakah masih dalam batas yang wajar atau memang agak sedikit ada yang aneh? Mungkin sedikit ditanggapi, Mas Sukron. Bagaimana? Ya, kalau setahu saya dana abadi pendidikan itu kalau nggak salah dana yang sudah dikeluarkan dari kas negara kalau nggak salah. Nah, apakah itu boleh dipakai itu kan? Kata-kata misalnya ini, kalau sepemahaman saya dana abadi itu kayak dana wakaf, dana wakaf negara untuk pendidikan itu kan. Yang namanya tanah wakaf itu ya untuk apa itu? Ya untuk sesuai dengan ikrar wakaf yang orient resources ini bisa dipakai untuk mengatasi masalah ini. Ya, sepanjang itu masih dalam koridor koridor tujuan diberikannya wakaf biayai penelitian atau pendidikan. Di sisi lain ketika misalnya anggaran dari Kementerian Riset itu babat habis gitu kan, bisa misalnya dana abadi itu dialihkan misalnya khusus untuk pendidikan dan riset, artinya masih dia tetap dalam koridor pendidikan ini. Saya kira itu nggak masalah karena memang karena ini satu hal yang wabah ini kan kita nggak pernah tahu dan kita nggak kapan ini akan selesai, maka resources kita miliki itu kita arahkan untuk mengatasi hal itu. Nah, makanya jangan dialihkan ini. Kenapa kita ini? Kalau saya lihat itu Perpu itu kayak kayak orang buat acara itu anggarannya itu lebih banyak untuk perjalanan dinasnya daripada substansi acaranya itu. Itu khas pemerintah itu. Iya. Nah, dan di poin yang sama, ini di poin A ya. Ini ada sedikit yang menarik juga. Di sini pemerintah itu menetapkan batasan defisit anggaran. Nah, istilahnya di sini batas maksimal, harusnya kan kalau istilahnya di dalam aturan keuangan kita itu kan maksimal itu 3%. Nah, akan tapi di sini itu kita diberikan rentang waktu dari sekarang sampai di 2023 agar istilahnya defisit itu bisa lebih dari 3%. Nah, jadi kan kasarannya kita mendeklar diri bahwa oke, yang mau istilahnya bantu saya mana nih? Dari situ kan di sini diperintahkan juga untuk istilahnya menerbitkan surat-surat utang, obligasi, dan lain sebagainya. Jadi kita kayak obral aja, saya mau utang nih, atau siapa yang mau ngutangin saya. Nah, sedangkan di sini jangka waktunya sampai sejak tahun 2023, besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3%. Jadi di sini Perpu ini memprediksi bahwa virus corona ini akan berlangsung sampai 2023. Dan istilahnya sebelum tahun 2023, kita bebas utang seberapa banyak pun, seberapa liar pun itu nggak dipermasalahkan seperti itu. Apalagi kalau istilahnya redaksinya yang seperti tadi, bahwa apapun upaya administrasi kita, kebijakan politik kita nggak bisa dituntut secara pidana dan perdata, bahkan secara di peradilan tata usaha negara. Nah, jadi agak sedikit memprihatinkan ya. Harusnya kan kekebalan hukum itu kan ada di pihak yang sangat dilemahkan secara bargaining position-nya. Kayak misalnya mungkin sedikit saya pernah membaca itu Undang-Undang Lingkungan Hidup, yang dimana kekebalan hukum itu ada bagi seseorang yang memperjuangkan terhadap lingkungannya. Yang memperjuangkan terhadap lingkungan, yang melawan korporat atau pemerintah, dia bebas. Tidak boleh dituntut secara pidana maupun perdata. Nah, itu kan agak logik tuh. Kemudian ada hak imunitas, pengacara. Pengacara di sini kan penegak hukum yang nggak punya senjata tuh, nggak punya power. Kemudian diberikan kebal hukum. Nah, di sini kan harus pihak yang lemah, sedangkan negara di sini kan super power gitu loh. Sehingga apa yang harus istilahnya dikhawatirkan oleh mereka, kecuali memang ada permainan di balik itu, sehingga mereka ingin menghindar dari istilahnya peradilan yang ada di Indonesia seperti itu. Oke, mungkin nanti akan semakin menarik lagi. Untuk itu saya akan kembali ke siapa ini kira-kira nih? Bentar. Ini coba saya cek dulu apakah ada pertanyaan apa enggak. Nah, ini banyak sekali nih titipan-titipan pertanyaan. Nah, ini oke dari Bang Yudi Purnomo, Bang. Nah, masih ini, Bang? Aman? Masih connect ya? Masih bergabung dengan kita ya? Masih. Ya, alhamdulillah. Nah, ini ada
pertanyaan-pertanyaan singkat, Bang. Mungkin butuh jawaban yang singkat juga, tapi kalau istilahnya nanti mau dielaborasi juga terserah, monggo. Ini ada 6 pertanyaan nih. Waduh, sangat banyak sekali nih. Ada titipan pertanyaan. Yang pertama, ini Bang. Yang pertama, sudah adakah pelaporan terhadap korupsi, pengadaan alkes, bansos, dan lain-lain yang cakupannya itu terkait dengan pencegahan dan penanganan COVID-19? Sejauh ini udah ada pelaporan belum, Bang, di KPK? Ya, untuk saat ini saya tidak mengetahui ya apakah sudah ada pelaporan atau belum. Tapi kan proses ini kan baru akan berjalan seperti itu. Yeah. Jadi saya pikir kan tadi saya sampaikan bahwa tindak pidana korupsi itu kan terjadi ketika Yudi Purnomo sebagai pengawas KPK. Kalau dia tak ada salah di sini. Kalau untuk melaporkan, saya sampaikan silakan saja melapor pada KPK. Untuk apa orang melapor KPK? KPK yang berwenang untuk mengawasi dalam pandemi ini. Aja akses. Yes. Melapor. Setuju itu. KPK apa? Selain pengawas apa menerima laporan? Berarti Tapi ada untuk masalah pengawasan. tadi, apakah sudah melaporkan ya? Saya belum tahu ya karena itu bukan bidang saya. Oke. Untuk selanjutnya ada titipan pertanyaan lagi, Bang. Nah, di sini apakah peran KPK ini terhambat karena revisi Undang-Undang KPK yang udah disahkan ya? Sorry, yang udah disahkan revisi Undang-Undang KPK terkait dengan penyadapan itu sendiri. Terkait dengan penyadapan itu apakah di situasi yang sedang genting sekarang itu apakah ini juga menjadi penghambat? Nah, karena kan kalau istilahnya kita melihat bahwa penanganan di momen-momen yang sangat genting ini kan membutuhkan penanganan yang serba cepat dan cermat seperti itu. Nah, bagaimana Bang? Apakah ada hambatan terkait dengan mekanisme penyadapan tersebut yang sekarang sedikit dibatasi? Ya, seperti yang dulu pernah kita perjuangkan ya, bahwa kenapa sih kita dulu menolak revisi Undang-Undang KPK, karena kan salah satunya itu bisa melemahkan KPK dalam hal tadi adanya prosedur untuk meminta izin gitu kan kepada Dewas dan sebagainya. Tetapi kalau untuk masalah teknis ke perkara yang ini, saya tidak mengetahuinya ya bagaimana proses yang dilakukan oleh kawan-kawan di penindakan, karena kan memang yang mereka lakukan itu kan rahasia dan tidak bisa semua orang tahu seperti itu. Tapi seperti tadi saya sampaikan bahwa jika memang ingin mengadu kepada KPK ya silakan. Pertama, yang kedua ya tentu saja juga KPK kan selain memantau di bidang pencegahan juga di penindakan juga berjalan gitu. Tetapi harus diingat bahwa KPK sendiri yang bisa ditangani sesuai dengan revisi Undang-Undang KPK pertama itu hanya jika menyangkut penyelenggara negara, ada kaitannya dengan penegak hukum. Dan yang ketiga, orang-orang yang ada kaitannya dengan penegak hukum, kemudian penyelenggara negara. Artinya memang yang bisa tangani oleh KPK itu terbatas. Dan salah satu penyelenggara negara itu yang diperluas melalui Undang-Undang 28 tahun 1999 yaitu PPK. Jadi PPK itu bisa ditangani oleh KPK jika mereka melakukan tindak pidana korupsi. Dan saat ini memang PPK yang paling banyak disorot. Karena mereka lah panglima dalam pengadaan yang dilakukan dalam penanganan COVID-19, baik itu di tingkat pusat, pemerintah, kementerian, badan-badan lembaga negara, kemudian juga di kabupaten, kota, dan di provinsi. Karena mereka lah yang nanti akan memverifikasi siapa penyedia barang atau jasa terkait COVID ini yang sangat-sangat tak layak untuk dibeli, gitu, seperti itu. Siap. Oke, Bang. Dan untuk pertanyaan yang lain ini kayaknya tadi udah terjawab, yaitu misalnya bagaimana peran KPK, tadi kan udah disampaikan bahwa perannya itu lebih fokusnya itu ke pencegahan, kemudian bagaimana kecenderungan perilaku korupsi yang terbaca oleh KPK, tadi udah dijelaskan juga, bervariasi dari berbagai macam pengadaan, markup, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Bang. Kita langsung beralih lagi ke ini Mbak Ukti ya, Mbak Wardani masih ada di sana? Iya. Halo. Ya. Nah, ini ada sedikit titipan pertanyaan, Mbak. Ini dari beberapa audiens yang sebelumnya udah istilahnya menghubungi saya dan udah dicatat di sini. Nah, bagaimana sikap
Anda atau bagaimana pendapat Anda dalam melihat kecenderungan elit politik untuk memanfaatkan momen pandemi ini dalam melakukan korupsi? Mungkin seperti apa tanggapannya? Silakan. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan di atas bahwa anggaran yang besar ini sangat dimungkinkan untuk elit kekuasaan itu mengambil keuntungan. Karena yang memegang kebijakan tentunya yang punya kewenangan. Dan di sini yang punya kewenangan, menurut saya dia mengkebalikan dirinya sendiri. Dan itu tidak memberikan dampak untuk masyarakat yang pada dasarnya memang mereka tidak mempunyai harta kekayaan seperti halnya negara yang mempunyai kekuasaan. Oke. Kemudian yang terakhir, ini selaku mahasiswa ya, yang istilahnya dia mendapatkan amanat untuk agen perubahan atau agen of change. Nah, bagaimana tindakan Anda dalam mencerminkan budaya anti korupsi? Bagaimana edukasi, bagaimana dalam menghadapi pembelajaran atau menyikapi mungkin jadi pejuang-pejuang influencer anti korupsi atau seperti apa? Mungkin dari situ silakan pendapatnya. Terima kasih. Kalau menurut saya, orang yang punya potensi untuk korupsi adalah orang yang mempunyai kewenangan. Jadi, penyalahgunaan kewenangan itu paling besar dia melakukan korupsi. Di samping itu juga ada orang yang punya kepentingan untuk memperkaya diri sendiri, itu punya potensi yang lebih besar. Jadi, kalau sebatas mahasiswa, ya kita harus menguatkan prinsip-prinsip bahwa ya hidup itu kan apa yang kita tanam, apa yang kita tuai juga. Prinsip-prinsip nilai-nilai kehidupan yang itu nggak semata-mata dunia itu isinya cuma uang. Menurut saya itu sih untuk sebagai mahasiswa. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Wardani atas tanggapannya. Kemudian kembali lagi ke Mas Sukron. Nah, ini ada 4 pertanyaan nih. Yang Mas Sukron masih ada di sana? Ya, masih. Oke. Ini terkait ini, Mas, yang lagi rame. Terkait dengan narapidana yang dibebaskan nih. Jadi isu terkait over capacity, kan itu kan sebenarnya kan udah klasik, Mas ya. Yang masalah tahun berapa itu ya lapas itu udah penuh dan memang beberapa negara pun malah lapas-lapasnya itu malah tutup karena memang fokus penegakan hukum itu lebih ke restoratif justice seperti itu. Nah, masalah momen di mana COVID-19 ini terjadi, apakah ini menjadi suatu alasan untuk mengegulkan atau tidaknya agar kebijakan ini itu menekan resistensi dalam masyarakat? Nah, satu itu. Kemudian karena dibalik istilahnya kebijakan yang sangat kontroversial ini, otomatis kan perlu reasoning yang sangat jelas, sangat clear gitu ya. Karena di sini juga harus diikuti dengan kesiapan pemerintah dalam bagaimana sih kebijakan pemerintah khususnya dalam penegakan hukum untuk bisa mengurangi atau istilahnya dekriminalisasi di masyarakat itu menurun. Nah, istilahnya ketika memang hal itu belum bisa dijawab, apakah istilahnya kebijakan untuk membebaskan napi karena over capacity ini istilahnya dan mendompleng dari beberapa momen yang sekarang ada, apakah itu sangat memungkinkan dan istilahnya maksud dari pemerintah itu sebenarnya seperti apa di balik itu? Ya, jadi sebenarnya pembebasan narapidana yang ini yang bukan selain yang korupsi ya, yang biasa kejahatan kecil itu. Saya kira itu wajar karena itu dilakukan oleh semua dan memang ditambah lagi dengan over capacity dan potensi sebaran penyakitnya ketika itu masuk ke penjara itu kan juga sangat cepat itu kan, sehingga berarti tindak pidana umum ya, bukan yang khusus Bang ya? Ya, yang umum gitu kan. Saya kira itu satu kebijakan yang wajar ya. Wajar, cuman masalahnya kan gini ya. Ini masalah kepercayaan publik gitu kan.
Ya karena kontroversi dari menterinya ini yang terus kemudian akhirnya hal yang wajar itu kan, tetapi karena publik sudah kadung dibuat tidak percaya di awal untuk kasus-kasus yang lain itu kan, itu akhirnya akhirnya kebijakan itu jadi kontroversi, apalagi ditambah misalnya di MLM akan 300 napi koruptor juga akan dibebaskan, itu orang jadi nggak percaya itu kan, kebijakan ini apa gitu. Sebenarnya hal yang wajar itu kan, tetapi karena ada embel-embelnya ini itu kan, ada koruptor juga akan dibebaskan dan lain sebagainya, orang jadi resisten terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh siap. Oke, terima kasih Bang. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi tapi tadi udah dijawab, yaitu terkait dengan bagaimana apabila di momen ini memangkas dana abadi pendidikan, tadi udah dibahas. Nah, kemudian yang selanjutnya, bagaimanakah peran dosen dalam menciptakan budaya anti korupsi di mahasiswa? Apakah mungkin harus ada kurikulum yang baru? Mungkin karena ada Menteri Pendidikan kemarin yang meniadakan UN, ataukah mungkin perlu juga di perguruan tinggi itu meniadakan UTS sama UAS mungkin? Wah, ini mahasiswa pada kegirangan ini mungkin. Gimana pendapatnya? Ya, saya saya nggak tahu ya, apakah pendidikan itu khususnya pendidikan di tingkat mahasiswa itu mampu untuk merubah karakter, karena itu mereka udah kadung gede itu ya, sudah kadung dewasa. Itu kan orang sudah bisa berpikir, kan. Orang punya pilihan itu kan, mampu untuk memilih itu kan, mana yang baik dan mana yang buruk gitu kan. Kalau sudah mahasiswa, karena otak mereka itu udah matang untuk bisa berpikir itu kan, mau milih yang seperti apa itu kan. Kalau kadang malah dinasihati jangan korupsi itu justru malah mereka resisten apaan sih itu kan. Itu yang kan mungkin bisa udah telat kalau bisa dilihat dari contoh yang kecil mungkin ya, titip absen itu merupakan contoh perilaku korupsi mungkin ya. Bagian kecil ya. Ya sebenarnya karena memang itu satu hal yang memang harus dari awal pendidikan dasar itu yang memang penting. Karena itu akan berpengaruh, misalnya kalau kita mendisiplinkan diri waktu kecil untuk buang sampah ke tempatnya, maka ketika kita akan buang sampah bukan pada tempatnya, buang sampah sembarangan, kita merasa berdosa itu. Nah, sama juga misalnya kalau sekarang itu ketika orang sudah dewasa dan disiplin diri itu sudah terbentuk waktu kecil itu kan, orang melakukan kebaikan itu dia merasa heroik gitu. Orang buat kebaikan itu kadang heroik banget itu. Makanya banyak viral orang melakukan kebaikan itu jadi heroik gitu kan. Orang pada gumun semua berbuat baik. Karena itu. Jadi dan satu lagi sebenarnya saya pengen juga nyoroti itu kan, tentang bantuan likuiditas yang khusus untuk bank yang tidak memenuhi syarat gitu kan. Itu bisa dibantu gitu kan. Nah, ini agak curiga ini. Saya kira KPK perlu untuk lototin ini gimana ini. Karena katakanlah misalnya, karena kejahatan perbankan itu orang nggak pernah tahu itu. Itu itu udah kayak mafia itu kalau menurut saya. Kejahatan perbankan, jadi dia akan ngomong bahwa kesulitan likuiditas misalnya, minta BI untuk memberikan pinjaman likuiditas, padahal dia nggak memenuhi syarat itu kan, dia bisa aja seperti itu. Nah, makanya gimana ini, saya nggak tahu nih, karena kalau nggak itu kayak uang triliunan masuk ke situ tuh kayak uang Yais Goro itu, uang yang masuknya triliunan di sektor finansial itu nggak ada apa-apanya itu kalau masuk di situ. Oke, ini ada. Jadi udah Bang, perlu siap. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bang. Ini ternyata udah saya cek juga, udah ada informasi di hari Selasa 14 April 2020. Nah, di sini udah ada permohonan judicial review terkait dengan Perpu tersebut. Nah, di sini permohonan yang diajukan oleh Amin Rais dan kawan-kawan. Nah, ini kira-kira bagaimana sih? Bagaimana nih? Apakah memang memungkinkan, dan ini juga Perpu ini apakah inkonstitusional sebenarnya? Atau memang benar-benar aja karena memang di situasi yang sangat di situasi yang sangat genting, karena ada suatu pernyataan bahwa hukum itu tidak akan berlaku di situasi yang sangat darurat atau genting atau bencana atau seperti apa. Dan ketika memang di konsep perjanjian kan ada klausul yang namanya kayak force majeure. Jadi hal-hal yang istilahnya seperti ini apakah bisa disebut inkonstitusional Perpu ini mungkin dengan beberapa redaksi yang ada di dalamnya? Karena bisa membuat suatu abuse of power atau seperti apa? Gimana, Mas, tanggapannya? Sebenarnya pengen nanggapi, cuman takutnya nanti kalau itu disidangkan itu
Kita Iya. lihat prosesnya dulu aja lah itu kan, karena memang Iya, kita tahu dalam masa pandemi kita butuh upaya tindakan-tindakan yang luar biasa itu, karena memang kondisi yang luar biasa itu, sehingga dengan menggunakan Iya. aturan yang normal itu kan kita ini sedang menghadapi masalah yang luar biasa, maka butuh effort yang luar biasa juga itu kan. Hukum itu karena kita rule of law itulah misalnya. Ya, maka semua tindakan itu harus didasarkan pada hukum. Nah, bagaimana hukum itu merespon sesuatu hal yang luar biasa ini? Jadi kalau ini satu hal yang yang biasa-biasa aja misalnya, bukan dianggap sebagai satu hal yang luar biasa, itu kan kita tangani dengan biasa-biasa aja misalnya, maka kan jadi masalah itu kan. Usaha untuk mengatasi hal yang luar biasa ini menjadi tersendat-sendat dan itu bisa memperparah keadaan itu kan. Jadi biasa yang harus kita lakukan itu yang kadang ada orang yang memanfaatkan situasi seperti ini itu untuk memperkaya diri sendiri dan lain sebagainya. Itu yang kenapa lalu kemudian orang harus perlu dihukum mati itu kan, karena dia memanfaatkan kondisi orang sedang orang nggak punya rasa kemanusiaan, maka pantas itu untuk dihukum mati itu. Kita masih belum punya gambaran itu kan, apa tentang judicial review itu. Terkait sama ini Bang, tadi kan disebutkan Perpu itu juga istilahnya mengatakan kalau setiap kebijakan pemerintah itu tidak bisa diproses di dalam PT UN gitu kan. Padahal kalau kita lihat istilahnya di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kalau nggak salah dicek nanti di dalamnya, ada redaksi yang memang objek keputusan tata usaha negara itu sekarang sudah diperluas. Jadi bisa di administrasi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena memang di Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang lama itu kan memang dibatasi. Jadi istilahnya ada objek katun yang nggak boleh dijadikan objek perkara di PT UN nih. Misalnya ada di proses perkara hukum acara pidana, perdata, terus ketika ada proses administrasi di militer, KPU. Nah, akan tapi harusnya kan memang kalau istilahnya sesuai yang dikatakan Bang Yudi tadi, kalau istilahnya kita kan mengenal asas lex specialis tadi. Nah, di sini kan lex specialisnya itu kan kalau mungkin benar sih ya kalau Perpu ya, kalau istilahnya undang-undang yang lebih tinggi itu mempunyai kekuatan yang lebih tinggi juga Bang? Lex superior ya? Ya. Nah, itu superior maksudnya yang tadi. Karena kalau Perpu itu kan sebenarnya di urutan peraturan perundang-undangan itu sejajar apa di bawahnya undang-undang ya? Mas Sukron atau siapa? Perpu itu sebenarnya apa ya? Undang-undang. Sejajar ya? Ya. Berarti kalau istilahnya menguji memang batu ujinya memang undang-undang dasar ya, memang JR di Mahkamah Konstitusi ya, memungkinkan ya? Ya. Oke. Siap. Mungkin seperti itu aja hasil diskusi kita, dan kita buka sesi tanya jawab di indirect chat di sini. Apakah ada tadi? Tolong diketik lagi ya. Kalau nggak ada, mungkin nanti ada closing statement dari beberapa narasumber. Ada apa enggak? Kita hitung sampai 5. Selamat siang, Mas Erwin. Siap, silakan langsung aja ya. Oke, silakan. Boleh saya bertanya? Silakan. Oke. Terkait dengan pandemi korupsi ke siapa ini? Ke siapa tanyanya ini? Tanyanya ke siapa ini? Ke Mas Yudi Purnomo. Jadi kita melihat literatur atau sejarah Indonesia. Kali ini Indonesia yang ketiga kalinya, yaitu membantu atau mendonasi bantuan nasional seperti itu. Dan tentunya dana yang ini adalah sangat besar sekali, yaitu kalau saya tidak salah itu 450 triliun, yang mana mungkin dari dana tersebut tidak langsung ke suatu titik erah, tetapi melalui berbagai tahapan-tahapan tertentu. Nah, tahapan-tahapan ini mungkin sangat terjadinya atau besar terjadinya korupsi atau pidana korupsi. Apalagi ada juga isu yang sering terjadi, yang mana ada pemotongan dana di masyarakat tertentu. Misalkan yang harusnya masyarakat tertentu mendapatkan uang sebesar 500.000 katakan, tetapi mereka hanya mendapatkan uang sekitar 400 atau bahkan sampai 300.000 rupiah seperti itu. Terus ada juga isu yang pelaporan fiktif atau memanipulasi data, yaitu seperti harusnya sekitar 500 orang yang hanya mendapatkan dana tersebut, tetapi di lapangan atau di laporan itu sekitar
cuman hanya 600 atau beberapa orang. Jadi tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, pertanyaan saya kepada Mas Yudi Purnomo sebagai Ketua Wadah Pegawai KPK, tindakan atau strategi khusus apa untuk mencegah terjadinya pemotongan dana, untuk terjadinya korupsi, dan untuk terjadinya seperti yang tadi kayak fiktif data atau memanipulasi data. Apakah hanya fokus ke input data yang dilaporkan oleh pihak tertentu, atau transparansi data melalui website atau bagaimana? Karena seperti yang kita ketahui, masalah ini tidak hanya pihak instansi pemerintah saja yang khawatir akan terjadinya korupsi, tetapi kita sebagai warga negara Indonesia pun khawatir tentang hal ini. Terima kasih. Itu pertanyaan saya. Pertanyaannya, halo. Oke, silakan ditanggapi Mas Yudi. Ya, baik Mas. Ya, memang saya juga membaca ada polemik-polemik lah ya, yang memang tapi harus dibuktikan ya, misalnya ada yang pembohongan anggaran dan sebagainya. Itulah yang kemudian kita menyarankan kita benar-benar membuat big data gitu kan. Sama ini kan kita ini masih tumpang tindih gitu kan. Kayak kemarin ternyata masih ada anggota DPRD anggota DPR ya, ada DPRD mendapatkan bantuan gitu kan, padahal anggota DPRD gitu kan namanya tercatat gitu kan. Yang pertama. Jadi memang sistem harus diperbaiki gitu kan. Kemudian yang kedua, diberikan pemahaman sampai dari rantai paling atas sampai rantai paling bawah yaitu RT, bahwa jangan sampai mereka itu memotong untuk alasan apapun. Termasuk itu alasan bahwa kita potong karena misalnya kita minta 100 tapi diberikan 60, 40 nggak ada kan. Nah, itu jangan sekali-sekali, walaupun orangnya itu yang dipotong itu bilangnya yaudah nggak apa-apa dipotong, kan kita nggak tahu ke depannya kayak apa. Jadi jangan sampai itu melakukan upaya seperti itu, karena itu bisa terjadi bisa dinamakan penggelapan gitu kan. Betul. Kemudian yang ketiga, transparansi dan kampanye-kampanye pemantauan di masyarakat dan media itu sangat luar biasa gitu kan. Sampai tadi ketika misalnya ada pembohongan di RT, media pun tahu gitu kan, masyarakat pun tahu dan melaporkan. Itulah pentingnya gitu kan. Saya memahami bahwa kan tidak bisa juga misalnya aparat baik itu KPK, BPK, BPKP, APIP gitu kan, atau kepolisian, kejaksaan sampai ke tingkat lokal gitu kan. Nah, itu untuk yang penyaluran dana gitu ya. Tetapi KPK di situ tidak bisa bermain karena KPK instansi negara di atas 1 miliar. Seperti itu. Dan kerugian negara ini artinya sudah ada proses audit real dari BPK maupun BPKP. Dan penyaluran dana bantuan sosial kan cuma satu dari sekian banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk COVID ini gitu kan. Nah, kita akan juga fokus kepada yang besar-besar, misalnya pengadaan tadi alat kesehatan seperti itu. Kalau ini kan dananya besar gitu kan, tapi kemudian dibagi-bagi kecil-kecil kan paling berapa orang, paling berapa ratus ribu gitu kan. Nah, tetapi kita coba sekarang juga akan fokus juga bagaimana mengawasi yang besar-besar. Sekali pengadaan mau dilakukan langsung tapi berapa miliar gitu kan. Nah, itu yang menarik gitu kan. Tapi kan nanti ini baru bisa dilakukan kalau misalnya ini kan setelah adanya audit dari BPK maupun BPKP yang pertama. Kemudian juga harus diverifikasi tadi kecurigaan-kecurigaan kita terhadap pengadaan ini apa? Ada konflik internal, ada hubungannya dengan aparatur sipil negara atau dengan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengadaan. Kalau tadi saya sampaikan bahwa yang bisa menangani kasus korupsi kan ada 3. Kepolisian, KPK, dan kejaksaan. Nah, ada di tingkat RT sampai ada di sunat dan sebagainya, itu kan terlalu kecil gitu kan. Mungkin hanya 100 ribu, 200 ribu, tapi kan bisa jadi heboh gitu kan, bisa jadi viral gitu. Nah, dana-dana yang lebih besar, yang itu bisa disinyalir itu tingkat kerugian keuangan negara itu lebih besar. Tapi sekali lagi kementerian di setiap daerah, Pemprov maupun Pemko lagi berjalan. Jadi memang tidak bisa langsung masuk ke situ gitu kan. Kita pengadaan walaupun penunjukan langsung juga rigid gitu kan. Harus lengkap semua data-datanya, harus ada proses negosiasi. Walaupun LKPP juga sudah membuat peraturan bahwa boleh secara daring gitu ya, secara online untuk melakukan komunikasi dengan pengadaan, tapi harus tercatat dan terekam seperti itu. Jadi sebenarnya semua peraturan sudah dibuat sehingga nantinya itu para penyedia barang maupun para panitia pengadaan maupun pejabatnya itu tidak korupsi gitu kan, karena peraturannya sangat-sangat ketat dengan uang gitu kan. Uang itu kan bisa membuat orang itu yang mungkin punya integritas tinggi jadi goyah juga gitu kan. Orang yang punya semangat berapi-api tadi ada bisikan-bisikan setan gitu kan, walaupun bulan Ramadan ini setan lagi dikurung gitu ya. Nah,
apa namanya? Tapi satu yang pasti adalah bahwa ketika orang-orang melakukan korupsi di tengah pandemi ini, itu maka yang terjadi adalah pertama, negara pasti uangnya akan dirugikan. Kemudian yang kedua, pasti orang itu memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun suatu perusahaan. Itu jelas gitu kan. Nah, jangan sampai nanti kalau ini terjadi, maka penanganan pandemi itu akan sangat-sangat kurang. Misalnya ventilator yang harusnya dibeli dengan spek yang bagus, ternyata speknya nggak bagus. Kan kasihan nanti para pasien, ya kan? Nanti ternyata ventilatornya kayak apa yang datang gitu kan, nggak sesuai dengan spek gitu kan. Kemudian tadi saya katakan misalnya harusnya administrasinya 3 lapis untuk mendapatkan keuntungan. Ya, tentu saja makanya kenapa untuk sekarang ini kita harus lebih fokus kepada pencegahan, pengadaan surat keputusan dari ini ya ketua LKPP untuk mengawasi mulai dari proses analisis kebutuhan sampai dengan pembayaran. Artinya semua sudah tercover karena memang kalau saya melihat ini uang ini akan sangat-sangat banyak sekali, ya kan? Dan ini makanya kenapa pernah saya baca ya salah satu bisnis yang lagi naik daun itu langka, gitu kan? Nah, bagaimana sekarang juga misalnya bagaimana menerapkan aturan harga yang standar, gitu kan? Gampang nanti mungkin teman-teman di kepolisian itu bisa mengecek atau meng-cross check, gitu kan? Misalnya berapa dia belinya itu belinya kapan, gitu kan? Kan ini ada berapa waktu itu kan digerebek ya masker-masker. Ini juga bisa kita lakukan. Misalnya gini, ada ventilator dijual misalnya 50 juta. Ternyata dia sebelum ini bisa dilakukan penindakan oleh teman-teman kepolisian seperti itu. Nah, tapi intinya bahwa ya kedua adalah karena niatnya seperti itu. Jadi jangan sampai tadi kami berharap bahwa tidak perlulah ada orang yang ditindak di masa pandemi ini yang kecuali napi koruptor ya dikena asimasi dan kemarin katanya 38.000 ya itu di atau berapa gitu ya dibebaskan gitu kan untuk sementara untuk asimilasi karena dia mengurusi masa pengadaan kemudian dia masuk penjara gitu kan itu kan menarik gitu kan. Tapi kami juga ya yang memahami bahwa pekerjaan dari PPK kemudian dari pejabat-pejabat yang berhubungan dengan pengadaan di tengah kondisi ini kan di saat yang lain itu mereka bekerja di rumah gitu kan ini kan harus balik kemudian mengurusi pengadaan dan sebagainya. Nah, ingatlah bahwa sebenarnya administrasi itu bentuk korupsi, tetapi nanti akan kelihatan ternyata dia sudah saling WA-WA-an kepada penyedia. Nanti saya nunjuk Anda ya, nanti Anda kasih saya sekian persen. Nah, itu baru. Gitu kan. Tapi kemudian jika ternyata hanya ada kesalahan administrasi kecil atau apa, saya pikir itu belum tentu tindak pidana. Seperti dikasih, dia menerima janji, dia menerima suap, uang, bikin persekongkolan, gitu ya, yang nanti tadi sempat dijelaskan oleh Kasukron ya, kerah putih misalnya kayak perbankan yang sangat rigid gitu kan. Memang kejahatan korupsi itu tidak kelihatan seperti penjambretan yang masyarakat bisa melihat atau misalnya pencurian seperti itu. Nah, tetapi ketika dilakukan penyidikan dilihat dari alurnya, prosesnya, siapa saja yang terlibat, kemudian keterangan saksinya, sistemnya, ya kan? Kita bisa mengcloning sistemnya, kemudian kita bisa untuk juga melakukan sebuah pencarian bukti dan lain sebagainya. Seperti itu sih Mas yang kita lakukan. Siap. Ada yang terima kasih. Baik, saya mau bertanya? saya mau bertanya. Oke, silakan. Nah, saya bertanya kepada Bang Yudi lagi, boleh? Boleh. Nah, Bang Yudi, sebenarnya Ya. Abang cocok jadi jubir KPK daripada iya. Pasal 27 ini memang menjadi polemik ya. Dibaca penjelasannya cukup jelas untuk tahu apa cukup jelas tidak tahu. Kalaulah masalah undang-undang, kita sudah banyak sebenarnya undang-undang di Indonesia ini. Kalau ada kurang, buat perpu, buat permen, buat perpres. Padahal perpu KPK aja turun ya. Ya, kita paling asik membuat himbauan. Permasalahan memang di pasal 27 itu petugas tidak bisa dituntut secara perdata ataupun secara pidana. Nah, tadi Mas Yudi berbicara, ketika permasalahan ini selesai, maka KPK, kalau saya salah menangkap, akan turun tangan untuk menyelesaikan anggaran penanganan COVID-19 ini. Nah, di dalam pasal 27 itu ada yang namanya baik. Nah, kita tidak ada statistik untuk mengukur yang namanya baik.
Apalagi mengenai kejahatan, tidak ada statistiknya. Toh nanti ketika perkara ini sudah masuk ke dalam KPK, nama-namanya sudah keluar. Ini saya berandai-andai. Namanya sudah keluar di dalam penyelidikan, ditetapkan menjadi penyidikan. Ya. Nah, suka diam-diam ada penghentian penyidikan. Kasus hilang begitu saja. Atas dasar ketika di penyidikan diumumkan kepada publik, ini berdasarkan itikat baik. Nah, ini yang jadi permasalahan. KPK akan mengeluarkan pendapat. Itu yang jadi permasalahan. Begini inikah cara kita membangun hukum di Indonesia? Jangankan masalah anggaran COVID-19, kitab suci, Al-Quran, manasik haji pun dikorupsi oleh Menteri Agama. Kemudian, saya mau bertanya sedikit kepada Abang Yudi. Abang Yudi ini saya anggap sebagai jubir KPK di sini. Apa kabar Harun Masiku di tengah PSBB? Masalah hukum ada pada penegaknya, dan masalah penegaknya ada pada penegakannya. Terima kasih, Bang Yudi. Terima kasih pertanyaannya. Ya mungkin bisa ditanggapi, Bang. Yang jelas silakan. tadi saya sampaikan bahwa undang-undang tindak pidana korupsi itu itu disampingkan. Bahwa sampai hari detik ini undang-undang tindak pidana korupsi itu berlaku. Jadi ketika ada orang melakukan korupsi, baik itu dana COVID-19, baik tadi saya sampaikan bahwa ada yang bisa ditangani langsung gitu kan, misalnya ada penyuapan gitu kan, dengan tunggu proses pengadaannya selesai, barang digunakan, serah terima, dan kemudian ada audit dari BPK, BPKP gitu kan. Nah, sudah selesai, ada yang akan dilakukan, misalnya penyuapan seperti itu. Nah, itu yang kemudian kita kenal dengan namanya OTT KPK ya, yang tahun 2000 OTT seperti itu. Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan oleh KPK, ya kan? KPK di dalam undang-undang itu kan diberikan 5 tugas, ya. Salah satunya pencegahan, kemudian juga penindakan. Kalau pencegahan, teman-teman di KPK bidang pencegahan sudah berjalan ya, sudah berapa kali saya mendengar dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana di penindakan? Mungkin saya akan menjelaskan dulu proses penindakan ya, mulai dari adanya laporan pengaduan dari masyarakat, penyelidikan, tadi juga disampaikan oleh kemudian penyidikan, dan bahwa memang di undang-undang yang baru, yang dulu pernah kita tolak itu bahwa KPK tidak boleh SP3, dan sekarang KPK boleh, itu ya, kalau yang harus sesuai dengan prosedur yang ada, gitu kan. Nah, jadi, bahwa tidak boleh sembarangan SP3, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ketika KPK menetapkan tersangka, yakinlah itu akan ujungnya ke pengadilan, seperti itu. Ya, gitu kan, ketika KPK tidak menyelesaikan suatu kasus, kan? Kecuali ya tadi kalau misalnya dia buronan gitu kan, tapi saya yakin kita akan mencari lah. Dan ingat lama gitu ya, sampai belasan tahun, sudah kalau tidak salah 18 tahun gitu kan. Nah, jadi yakinlah bahwa kita tetap akan mengusut kasus korupsi tersebut gitu kan. Tapi memang permasalahan sekarang ya ketika ada pandemi seperti ini, ya kita memang mau nggak mau negara ini membutuhkan bantuan sosial gitu kan. Nah, itu yang perlu kita kontrol dengan cara kita kontrol dengan cara-cara pencegahan yang baik dan pengawasan. Dan tentu saja mengawasi ya aktif ya, tetapi polisi dan kejaksaan, tetapi juga oleh masyarakat sendiri, karena yang tahu di dalam masyarakat adalah masyarakat. Oke, udah cukup sekian Bang ya. Ya, Bang, Oke, saya mau terakhir, saya mau tambahkan dikit aja nih. Gimana? Dikit aja. Oke, boleh. Konteksnya Ya, tadi masih dalam bahasa tadi ya. dibilang undang-undang korupsi itu undang-undang spesialis. Saya juga sepakat. Itu mata kuliah yang saya jadikan vitamin. Karena undang-undang korupsi dan penghentiannya pun secara spesialis. Terima kasih. Saya lupa tadi. Ya, terima kasih. Atau ya gimana, Bang? Yang masalah Perpu. Ya, untuk masalah Perpu, kan Perpu ini kan dengan DPR-nya. Artinya dia kan bisa ditolak dan juga bisa diterima, dan jadi kalau sekarang kan bentuknya masih Perpu gitu kan. Nah, kita tidak mengetahui apakah nanti Perpu ini diterima atau tidak. Jadi perdebatan hukum yang panjang juga gitu kan. Ya, oke, terima kasih Bang. Satu lagi penanya, nanti akan kita closing statement dari beberapa narasumber. Ada lagi yang mau bertanya? Satu terakhir. Oke, silakan. Siap, silakan. Terima kasih Bang Edwin atas kesempatannya. Dalam tema korupsi di masalah hukumnya, tapi orang belum tentu bisa melaksanakan apa yang telah diatur dalam peraturan-peraturan. Nah, saya sudah banyak mendownload dan saya print semua ya. Dalam penanganan pandemi 2018 ya, itu sudah jelas tentang kekarantinaan kesehatan. Nah, kemudian Presiden membuat keputusan Presiden nomor 11 tahun 2000. Nah, kemudian
ini keluar lagi Perpu nomor 1 tahun 2020. Nah, di sini Perpu nomor 1 tahun 20 ini tentang di dalam pandemi. Nah, kemudian pemerintah mengeluarkan PP nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB. Nah, kemudian nomor 9 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB. Nah, ini sudah jelas tentang pelaksanaannya. Nah, yang sering jadi perdebatan kan di pasal 27 ayat 2. Sedangkan di situ jelas dengan itikat baik dan tidak sesuai undang-undang, maka ada undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, dalam hal ini saya bagaimana sistem pengawasan yang diberikan KPK dalam pelaksanaan di lapangan dalam penanganan penyelenggaraan perekonomian dalam keadaan sekarang ini gitu. Nah, sedikit yang saya simak tadi dari Pak Sukron ya. Di sini masalah tadi bilang masker mahal itu. Sebenarnya bagaimana peran dari YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia? Udah itu ada Desperindak, ada KPPU, Komisi Pengawas berperan dalam penanganan dan pengawasan dalam keadaan seperti ini. Nah, Pak Sukron juga tadi sempat mengatakan bahwa di Perpu nomor 1 tahun 2020 itu lebih daripada penanganan pandemi tersebut. Ya jelas ya kan? Nah, padahal pemerintah dalam aturan-aturan ini ya sudah cukup jelas ya untuk Perpu nomor dalamnya perekonomian dalam keadaan pandemi. Untuk pelaksanaan PSBB ya itu ditentukan oleh Kemenkes gitu. Udah ada runutan-runutannya. Nah, jadi penerbangan itu izinnya dari Menteri Dirjen Perhubungan yang udah mengeluarkan undang-undang peraturan Menteri Perhubungan. Dia mempunyai hierarki di situ. Jadi mempunyai bagian-bagian. Karena di sini di keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 1 bahwa kedaulatan kesehatan coronavirus 2019 di pada poin ketiga, poin kedua, krisis di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan gitu. Jadi saya rasa pemerintah sudah cukup banyak mengeluarkan. Tinggal kita ya baik dari pemerintah daerah ya yang mau mengajukan PSBB bisa melalui Kementerian Kesehatan. Nah, dalam pelaksanaan ini yang diskusi hari ini korupsi di masa pandemi. Oke, harus ada pengawasan dari pihak masyarakat ya maupun dari pihak KPK dalam penyelenggaraan perekonomian di sama Bapak Purnomo, dan mohon maaf jika ada kata-kata salah. Mohon maaf. Oke, seperti itu. Jadi ini ya silakan. Ya, jadi pertama kan KPK itu kan beberapa hal ya, misalnya kemarin Ketua KPK bersama dengan Mendagri telekonferensi dengan Bupati, Wali Kota, atau Gubernur ya kemarin saya baca dan menyampaikan jangan sampai melakukan tindak pidana korupsi dan sebagainya ketika pandemi. Kemudian juga teman-teman saya dari Korsup Pencegahan, mereka juga selalu konsultasi bertemu dengan perangkat daerah untuk memberikan arahan, bimbingan dan sebagainya. Tetapi yang melekat itu adalah apip gitu kan. Apip dari masing-masing yang ada di daerah. Kewajiban mulai dari identifikasi kebutuhan dari kebutuhan dari pengadaannya, barang atau jasanya gunakan, sampai nanti pembayaran, mereka harus mengawasi dan bertanggung jawab. Ya kami harapkan juga, walaupun mereka juga pegawai Pemda juga, atau Pemprov atau Pemkop gitu ya, atau mungkin pegawai di kementerian, ya mereka untuk masalah saat ini korupsi di pandemi itu jangan sampai mereka itu toleransi lah, gitu kan. Ini kan masyarakat kesusahan, gitu kan, yang pertama. Kemudian statement saya bahwa ya keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi kalau kata Cicero gitu ya. Tapi yang jelas bahwa walaupun pandemi mereka yang akan walaupun langit runtuh. Terima kasih Mas. Ya, sepakat Bang Yudi, terima kasih. Oke, closing statement-nya Bang Yudi buat acara pada kesempatan kali ini dan mungkin untuk kita semua yang menyimak. Sudah, yang jelas saya terima kasih telah diundang untuk saling sharing dengan kawan-kawan dan saya senang jika diundang lagi. Yang jelas bahwa kontribusi kita buat negeri kita kan apa sih yang kita cari gitu kan. Kita cari kan bagaimana masyarakat bisa lakukan penangkapan gitu kan seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Yudi. Kemudian closing statement buat Bang Sukron. Silahkan, ya, Bang. Saya kira dalam tujuan kita bernegara itu kan pertama itu memberikan perlindungan dalam konstitusi, pembukaan dasar itu kan kemerdekaan untuk melindungi itu kan. Itu yang pertama itu kan, melindungi baru kemudian mensejahterakan dan mencerdaskan itu kan. Nah, kalau kita ingin melindungi dan satu sisi ingin juga mensejahterakan itu kan, maka yang didahulukan ya
ya melindungi dulu, kita lindungi dulu ini masyarakat kita itu dari pandemi itu kan. Masalah nanti ekonomi seperti apa itu saya kira nggak fokus ya. Kita ini nggak fokus untuk kalau saya lihat ya, nggak fokus untuk menangani masalah yang utama, tapi justru malah sibuk dengan kan berakhir sampai kapan itu kan. Dan baru kita dengar kemarin Vietnam sudah mulai membuka itu kan. Dan nyatanya memang kekhawatiran kita itu kan, kita ini selalu secara ekonomi ya misalnya kalau istilahnya itu. Negara Asia Tenggara itu kan udah kayak jablay semua itu ketika jadi perang dagang itu kan, orang ke sini ke Indonesia kita buruhnya murah-murah itu. Tapi ternyata nggak ada investasi yang masuk ke Indonesia, mereka milih ke Vietnam itu kan nggak jelas. Oke, itu jadi apa ya, kita fokus dulu menyelesaikan masalah utama. Nanti saya kira misalnya kalau masalah ekonomi ini, saya kira orang yang penting kan orang bisa makan dulu. Itu saya kira itu semua orang bisa itu kan. Karena memang saya lihat itu karena karena kita belajar dari pengalaman itu ya, bagaimana kejahatan perbankan membuat kerugian yang sangat luar biasa dan penegakan hukumnya juga nggak memuaskan. Mana berani masuk ke BLPI, tentang KPK itu saya itu. Atau Senturi misalnya. Harun Masiku. Emang semua kejahatan pasti kelihatan, tapi masalahnya yang melihat ini siapa? Dia lebih berbahaya dari COVID-19. Nah itu kan masalahnya. Bukan masalah semua kejahatan apa itu kan. Karena semua orang berbeda di depan aparat penegak hukum. Ya. Terakhir dari saya, jangan lupa jaga jarak, cuci tangan, dan berbuka puasa kalau waktunya. Siap. Allah wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah Wardani, dipersilahkan closing statement-nya gimana? Ya, terima kasih. Dari saya singkat saja, semoga pandemi ini segera berakhir dan dengan adanya Perpu ini jangan sampai ada tindak pidana korupsi yang menungganginya, dan berharap jangan sampailah ada orang yang terlalu banyak korban nyawa karena penyakit corona ataupun karena kelaparan. Terima kasih dari saya. Oke, terima kasih. Dan untuk mengakhiri diskusi publik pada kesempatan kali ini, semoga ada diskusi-diskusi yang lain. Dan untuk mengakhiri ini ada pantun nih. Pantun yang saya coba searching di internet. Ini, terang bulan, terang di kali. Buaya timbul, disangka kiai. Katanya ada reformasi, nyatanya tetap korupsi di sana-sini. Kemudian yang terakhir, kalau ada sumur di ladang, jangan diintip orang yang mandi. Koruptor akalnya panjang, jaksa dan hakim diajak kompromi. Oke, mungkin itu aja dari saya, dan terima kasih atas atensinya semuanya. Bang Sukron, Bang Yudi, kemudian Mbak Winda, dan beberapa audiens yang lain, dan apresiasi terhadap yang bertanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, berikan kesehatan, rezeki yang limpah, dan jangan lupa jaga jarak, jaga kesehatan. Oke, itu aja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.